semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 22411106 dari kelas manajemen 22A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sampel. Sampel merujuk pada bagian kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian atau studi statistik. Ini membantu peneliti membuat kesimpulan yang lebih luas tentang populasi secara keseluruhan. Manfaatnya termasuk efisiensi dalam pengumpulan data, biaya yang lebih rendah, dan memungkinkan analisis yang lebih cepat. Contohnya bisa berupa survei penduduk di suatu kota yang hanya melibatkan sebagian kecil dari penduduk untuk mewakili seluruh populasi. Tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum ke populasi yang lebih besar dengan kepercayaan statistik yang cukup. Selanjutnya ada desain sampel. Desain sampel adalah proses pemilihan sampel yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai representasi yang baik dari populasi yang lebih besar tersebut. Desain sampel ini melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan metode sampel, seperti sampel acak sederhana, sampel berlapis, atau sampel acak bertingkat. Menentukan ukuran sampel yang sesuai, dan mengevaluasi potensi bias yang mungkin timbul dalam proses pemilihan sampel tersebut. Desain sampel yang baik sangat penting untuk memastikan hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ada beberapa jenis desain sampel termasuk sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki peluang untuk sama untuk dipilih. Sampel sistematis, yaitu anggota dipilih secara teratur dari daftar populasi. Sampel cluster, populasi dibagi menjadi kelompok dan beberapa kelompok dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Sampel stratifikasi, yaitu populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata yang homogen dan sampel diambil dari setiap strata ini. Selanjutnya ada proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel adalah langkah kritis dalam penelitian atau pengujian, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Ini melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, tentukan tujuan pengambilan sampel, identifikasi populasi atau sumber sampel yang relevan, dan tentukan teknik pengambilan sesuai. Pilih sampel yang mewakili populasi atau sumber dengan benar. Ini dapat dilakukan secara acak, stratifikasi, cluster, atau dengan menggunakan teknik lain yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu, lakukan pengambilan sampel sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Pastikan untuk mengikuti prosedur dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi atau kesalahan lainnya. Setelah pengambilan sampel mungkin perlu diproses sebelum analisis lebih lanjut. Ini bisa termasuk penggilingan, penyaringan, atau pengenceran tergantung pada jenis sampel dan tujuan pengujian. Hasil analisis kemudian dilaporkan sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa berupa laporan tertulis, data yang dimasukkan ke dalam sistem, atau komunikasi lisan kepada pihak yang berkepentingan. Hasil pengujian dievaluasi dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan yang sesuai, baik itu dalam konteks penelitian, pengujian produk, atau keputusan pengelolaan lainnya. Lalu ada metode pengambilan sampel, adalah proses untuk memilih sebagian dari populasi yang akan dijadikan representasi untuk dianalisis atau penelitian lebih lanjut. Metode tersebut dapat beragam tergantung pada tujuan, karakteristik, populasi, dan ketersediaan sumber daya, atau bervariasi tergantung pada tujuan penelitian. Sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ini sering digunakan ketika populasi cukup homogen. Sampel acak bertingkat. Populasi dibagi menjadi kelompok atau strata yang lebih kecil. Kemudian sampel diambil dari setiap strata ini. Ini membantu memastikan representasi yang lebih baik dari setiap kelompok dalam populasi. Lalu sampel sistematis, atau anggota populasi dipilih secara teratur dengan interval tertentu, misalnya setiap 10 orang dari daftar populasi. Sampel berbasis cluster, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok besar atau cluster, dan cluster secara acak dipilih untuk diambil sampelnya. Lalu ada karakteristik desain sampel yang penting untuk dipertimbangkan meliputi kesesuaian. Sampel harus sesuai dengan tujuan penelitian atau pengujian. Ini melibatkan pemilihan metode dan ukuran sampel yang cocok. Reproduksibilitas, yaitu proses pengambilan sampel harus sesuai, dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Representatif, yaitu sampel harus mencerminkan populasi secara keseluruhan. Ketidakmewakilan dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Akurasi, proses pengambilan sampel harus meminimalkan kesalahan atau bias yang mungkin terjadi. Dan efisiensi, proses pengambilan sampel harus efisiensi dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sampel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.